Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video ini dibuat untuk lanjutan praktikum SI 12 yang kemarin belum sempat kita lanjutin ya. Kemarin teman-teman sudah berhasil membuat yang namanya fitur simpan dan fitur hapus. Dimana di sini gue akan coba contohin buat menghapus salah satu data, misalnya data laptop MSI ini ya. Nanti di sini akan muncul pop-up atau alert yang bertuliskan hapus data produk yang bernama laptop MSI atau data produk uh, yang kita tampilkan berdasarkan namanya gitu. Kalau misalnya kita klik OK, maka datanya akan terhapus. Ya, lalu kemarin juga kita sempat membuat fitur tambah. Misalnya di sini gue akan coba tambahin iPhone ya, iPhone 14 Pro Max misalnya, dengan kodenya IP14D Max. Terus harga beli iPhone adalah misalnya 20 apa nih? 20 ribu, kurang, 20 ribu, 20 juta. Terus stok dari iPhone sendiri ada 100 dan minimal stoknya itu misalnya 10. Dan jenis produknya itu adalah elektronik ya teman-teman. Nah kalau teman-teman di sini nggak muncul nih pilihan di video nanti nggak muncul nih pilihan atau option dari select ini, tenang aja. Ini gue nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara OBS-nya kali ya. Tapi ini udah pasti muncul kok, di gue muncul soalnya. Nah kita klik simpan. Nah, nanti data yang telah kita tambahkan atau yang telah kita input lewat form tambah produk tadi, itu datanya otomatis bertambah dan akan tampil di table data produk atau di table produk gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di localhost-nya, ya, di localhost-nya, kalau teman-teman lihat di phpMyAdmin-nya, di database post ya, kita kan kemarin bikin DB post ya. Bentar, agak nge-lag teman-teman. Oke, nah kita kemarin bikin DB Post untuk latihan praktikum kita. Terus tadi kan kita menambahkan data produk ya teman-teman ya. Kita akan coba ke table produk sini. Nah, kita tadi udah menambahkan iPhone 14 ya. Oh ini typo, sorry. Masa jadi iPhone? Ya, kita sudah menambahkan iPhone 14 Pro Max dengan kode IP14 Max ya. Lalu si iPhone ini memiliki ID 19 kayak gitu. Nah, kenapa sih nggak berurut? Nah, namanya juga ID, berarti ada data yang telah kita hapus. Makanya ID ini tidak berurut gitu. Jadi ID ini otomatis bertambah atau di otomatis increment ya. Dia tuh nggak perlu diinputkan, jadi dia otomatis bertambah sendirinya seiring banyaknya data produk yang kita tambahkan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita hapus salah satu eh, barang atau produk, nanti dia akan kehapus. Misalnya kita hapus ID nomor 8 ya, ini si netbook Acer. Notebook Acer ya, mana notebook Acer? Nah ini di sini notebook Acer ID 8 kita hapus. Udah hilang ya, ini. Terus kita refresh di localhost-nya. Nah, ID 8 yang nama produknya notebook Acer udah nggak ada kayak gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita nambahin data baru, ini ID yang baru itu nomornya 20 gitu karena udah otomatis bertambah ya atau increment. Oke, terakhir kita sampai tambah dan hapus. Nah, sedangkan kita membutuhkan dua fitur lagi nih ya, yaitu fitur edit dan juga fitur detail gitu ya. Nah, di sini eh, ketika kita klik detail misalnya, kita klik detail, maka eh, teman-teman bisa lihat di URL teman-teman.
ketika kita klik button detail, di sini dia merequest atau mengambil ID dari produk tersebut. ID dari salah satu produk yang mau kita edit gitu. Nah, di sini di URL sudah berhasil mengambil data ID-nya atau data produk berdasarkan ID-nya, yaitu 19 teman-teman. Kalau teman-teman lihat di database, ID 19 itu adalah iPhone 14 Pro Max kayak gitu. Nah, berarti kita sudah berhasil mengambil data dari produk yang mau kita edit dengan ID 19. Nah, PR-nya atau kasusnya adalah kita belum mempunyai from edit di sini, teman-teman. Kita juga belum dapat mengambil atau menampilkan data yang telah kita ambil berdasarkan ID-nya. Nah, untuk kasus seperti itu, alangkah baiknya kita buat dulu formnya, buat dulu form editnya, baru kita ambil value dari produk dengan ID 19, satu persatu. Kita ambil berdasarkan field-nya atau kolomnya. Di sini ada field yang pertama yaitu kode, field yang kedua nama, yang ketiga harga beli, yang keempat harga jual, yang kelima ada stok, yang keenam ada min stok, dan yang ketujuh ada jenis produk ID. Kita ambil satu persatu datanya, baru kita tampilkan satu persatu. Baru dapat kita ubah salah satu field ataupun kolomnya ya, teman-teman. Baru nanti kita update datanya, gitu, dengan klik button atau tombol ubah. Oke, sekarang silahkan teman-teman buka VS Code-nya. Sekarang silahkan teman-teman buka VS Code terlebih dahulu. Sebentar. Ini udah gue siapin ya. Nah, buat teman-teman yang belum bikin file produk edit.php, silahkan dibuat dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah membuat file produk edit.php, nggak apa-apa. Langsung buka aja filenya. Terus, terakhir kita bikin judul seperti ini dulu ya, teman-teman. Nah, ini judulnya boleh teman-teman hapus. Oke, kalau sudah teman-teman hapus, silahkan Oke, misalnya kalau sudah teman-teman hapus untuk kelas kontennya, silahkan teman-teman Ctrl P, terus cari file home. Nah, teman-teman silahkan copy konten yang ada di dalam, codingan yang ada di dalam file home ya. Ctrl A aja semuanya. Terus teman-teman Ctrl P lagi, cari file edit, ya, produk edit.php. Ini teman-teman. Teman-teman boleh salin di sini. Nah, silakan untuk tulisannya teman-teman ganti yang dashboard ini jadi edit product. Dan yang ini juga diganti jadi edit product. Oke, untuk isi kontennya kita hapus bukan jadi judul lagi, melainkan yaitu form. Isinya sama seperti yang ada di dalam file produk underscore form. Di sini teman-teman. Nah, silakan teman-teman salin formnya, codingan formnya, dimulai dari yang ini, yang codingan from action-nya nih, yang ini nih. Yang ini teman-teman. Ya, teman-teman boleh tutup aja. Kita sini ya. Copy sampai bawah. Sampai form ini ya. Bentar, ini div buat apa ya? Bentar. Ini div buat section. Oh ya, div buat section. Buat container kok section. Oke, berarti mulai dari ini tadi kita udah bikin div belum di editnya? Produk edit udah ada div container? Oh, belum. Oke, boleh mulai dari kelas container ya. Di sini kita copy dari kelas container sampai tutup div yang di atas section ini. Yang di atas section atau di bawah form, di bawah tag penutup form. Ctrl C, silakan teman-teman pindahkan ke dalam file produk underscore edit. Salin di sini. Oke, cukup kayak gini dulu teman-teman. Cukup kayak gini dulu. Silakan balik lagi ke web browsernya. Silakan teman-teman buka web browsernya. Ya. Buka web browsernya. Terus teman-teman refresh terlebih dahulu.
refresh. Oke, terus teman-teman boleh klik button editnya yang gambar pensil ini. Apakah dia ke halaman form? Ya, dia ke halaman form ya teman-teman. Tetapi dia belum menampilkan data dari masing-masing field atau dari masing-masing kolom gitu. Sedangkan yang kita ingin ubah adalah data tersebut gitu. Nah, tetapi kita sudah berhasil menangkap ID produk yang mau kita edit, yaitu ID-nya 19. Nah, seharusnya di form ini menampilkan data dari kolom ID 19 kayak gitu. Kalau teman-teman lihat di database-nya, di table produk, ID 19 adalah iPhone Pro Max ya, dengan kode IP14 Pro Max. Nah, seharusnya ketika kita klik button edit tadi, kode isi dari field kode yang IP14 Max ini muncul di sini, kayak gitu. Terus nama barangnya juga muncul di sini, harga belinya juga muncul di sini, stoknya juga muncul di sini, min stoknya juga muncul di sini, kayak gitu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah, silakan teman-teman balik lagi ke VS Code-nya. Caranya adalah, teman-teman harus buat objek terlebih dahulu. Teman-teman buat objek atau panggil kelas ya, atau panggil kelas produk dan juga kelas jenis produk teman-teman gitu. Dari mana? Dari model gitu. Teman-teman panggilnya dari model. Misalnya nih ya, kita buka VS Code kita, ya di atas ini teman-teman buka tag PHP. Oke, kalau teman-teman sudah buat atau buka tag PHP-nya, silakan teman-teman panggil model atau kelas produk yang ada di dalam model produk gitu. Nah, misalnya di sini kita buka folder models. Nah, di dalam folder models kan ada dua kelas ya. Nah, dua kelas ini, yang pertama adalah kelas produk dengan tulisan P-nya gede. Nah, produk P-nya gede. Nah, biar nggak ada typo, kita salin aja di sini. Salin. Terus balik lagi ke file produk underscore edit. Ya. Nah, kita buat objek ya dari kelas produk. Yang kedua, kita panggil atau kita buat objek baru dari kelas jenis underscore produk. Bentar teman-teman, ini agak nge-lag laptopnya. Oke, setelah teman-teman panggil kelas atau buat objek baru dari kelas produk dan jenis produk, teman-teman selanjutnya tinggal simpan kelas tersebut ke dalam sebuah variabel. Misalnya kita kasih nama aja variabelnya itu objek produk. Nah, yang kedua kita kasih nama variabelnya yaitu objek jenis produk. Oke. Nah, berarti si variabel objek produk dan variabel jenis produk sudah bisa mengakses kelas produk, teman-teman. Itu. Yang dimana kelas produk ini di dalamnya itu ada function data produk atau tampil data produk, terus ada function get produk, ambil data produk, ada function simpan, ada function ubah dan function hapus. Nah, sekarang si variabel dan objek produk ini dapat mengakses seluruh function yang ada di dalam kelas produk, teman-teman. Kayak gitu. Oke? Nah, seperti penjelasan gue tadi, kalau variabel objek produk ini sudah dapat menggunakan atau memanggil function yang ada di dalam kelas produk. Selanjutnya, kita dapat menggunakan function data produk untuk menampilkan data produk, teman-teman, di dalam form edit, teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba
panggil dulu objeknya, yaitu variable object underscore produk. Nah, kita kan mau menampilkan seluruh data produk. Nah, kita gunakan di sini functionnya yaitu data produk. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil menghubungkan atau memanggil kelas produk yang ada di dalam model produk, nanti functionnya itu akan muncul sendiri gitu ketika kita tuliskan nama functionnya. Ini tinggal di enter aja. Nanti dia akan langsung menggunakan buka kurung dan tutup kurung gitu. Tinggal dikasih titik koma. Jenis produk juga sama. Kita panggil variabel objek jenis produk. Terus kita gunakan variabel data jenis produk, teman-teman. Nah, ini udah ada gitu. Ini udah ada nama-nama function yang ada di dalam kelas jenis produk. Kita pilih yang data jenis produk. Selanjutnya, tinggal kita simpan, teman-teman, ke dalam variabel. Nah, misalnya kita simpan ke dalam sebuah variabel, nama variabelnya adalah data underscore produk. Terus yang kedua, tinggal kita simpan ke dalam variabel. Ya, nama variabelnya adalah data underscore jenis underscore produk. Oke, sampai sini teman-teman sudah berhasil mengakses atau memanggil fungsi atau function yang ada di dalam masing-masing kelas. Kayak gitu, teman-teman. Misalnya, kita ingin menampilkan data produk. Panggil fungsi data produk yang ada di dalam yang ada di dalam kelas produk. Terus kita ingin menampilkan data jenis produk. Kita panggil fungsi data jenis produk yang ada di dalam kelas jenis produk. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah tinggal menangkap request ID yang ingin diedit di URL. Teman-teman perhatikan di web browsernya ya, teman-teman ya. Di web browser sini, kita telah merequest ID 19 untuk diedit. Kayak gitu. Nah, terus di URL juga ada requestan ID edit di sini. Kayak gitu. Nah, kita tinggal menangkap request ID edit ini agar nantinya ID yang di request ini dapat kita edit, teman-teman. Kayak gitu. Sama seperti halnya kita melakukan request terhadap halaman. Kita tulis tulis hal di URL kita, di URL browser kita, lalu kita tinggal menuliskan nama halaman yang mau kita tuju gitu. Nanti si request halaman ini akan ditangkap ke dalam file index.php agar halaman yang kita tuju dapat kita buka menggunakan index.php dan dapat menggunakan navbar dan juga setbarnya, teman-teman, tanpa harus kita memanggil setbar dan navbar di masing-masing halaman. Kayak gitu. Jadi kita harus menangkap requestan ID edit ini agar kita dapat mengubah data berdasarkan ID yang di request oleh si user gitu. ID yang di request untuk diedit oleh si user gitu. Jadi silakan coba teman-teman balik lagi ke VS Code-nya. Kita buat dulu requestannya di sini. Ya. Misalnya nih kita kasih komentar di sini proses edit data. Kita tangkap dulu. Tangkap request ID. ID edit di URL. Setelah user mengklik button edit atau gambar pensil. Selanjutnya, tinggal kita tangkap requestannya. Jadi, jika ada requestan yang nama requestan itu adalah ID edit, simpan nilainya ke dalam variabel ID edit. ID edit. Nah, simpan nilainya ke dalam variabel ID edit, teman-teman. Terus, selanjutnya, kita tinggal mengecek nih. Kita tinggal mengecek apakah ada ID yang ingin diedit gitu, teman-teman. Ketika kita klik button pensil atau button editnya gitu. Nah, jika ada ID yang ingin diedit,
maka akses fungsi data produk, ya, akses fungsi data produk untuk mengambil data yang sesuai dengan ID yang ingin diedit, gitu. Lalu simpan datanya ke dalam sebuah variabel. Misalnya nanti kita akan buat variabelnya itu variabel produk misalnya. Nah, jika tidak ada ID yang ingin diedit ya, maka kembalikan data tersebut berupa data array kosong. Oke, berarti apa? Kalau misalnya kita ingin membuat logika menggunakan kata jika, berarti yang kita gunakan di sini adalah sebuah if else kayak gitu teman. Ya, buat if else kayak gitu. Nah, di sini biar singkatnya kita akan buat yang namanya sebuah ternary operator. Nah, ternary operator itu sama kayak if else ya. Fungsinya emang kayak if else, tetapi dia lebih singkat gitu. Tulisannya bisa jadi satu baris gitu. Kalau if else kan bisa beberapa baris ke bawah gitu kan. Sedangkan ternary operator itu lebih singkat dan bisa jadi satu baris gitu teman-teman. Nah, kita akan ngecek ya. Seperti yang tadi gue bilang sebelumnya. Sebelumnya kita boleh tulis dulu di komentar. Kita akan mengecek ID yang ingin diedit menggunakan logic if else atau ternary operator. Nah, yang ingin kita cek adalah ID-nya kan. Jadi gini ya logikanya. Jika ada ID yang ingin diedit ya. Nah, ceknya di mana? Ceknya itu menggunakan requestan ID edit gitu. Jika ada ID yang ingin diedit, nah kalau misalnya ada request ID edit di URL browser teman-teman, berarti itu ada gitu. Kalau misalnya nggak ada ya berarti nggak ada yang ingin diedit gitu. Nah, jika ada ID yang ingin diedit, maka akses function atau fungsi get product untuk menampilkan data ya, menampilkan data atau untuk mengambil data yang sesuai dengan ID yang ingin diedit. Nah, oke. Lalu simpan data tersebut ke dalam sebuah variabel. Nah nih ya, gua ke bawahin ya, biar nggak panjang. Oke, simpan ke dalam sebuah variabel. Selanjutnya, kalau misalnya datanya nggak ada gimana? Nah, kita tinggal bikin aja. Jika tidak ada ID yang ingin diedit, maka kembalikan data dalam bentuk array kosong. Kayak gitu. Nah, logiknya sudah ada, logiknya sudah kita buat, gambaran dari logiknya sudah kita buat. Sekarang tinggal kita implementasikan gitu. Nah, misalnya nih, kan di sini kita ngecek dulu ya, jika ada atau tidak ada ID yang ingin diedit. Nah, waktu kita bikin praktikum nilai siswa, ketika kita ingin mengecek apakah ada nilai siswa tersebut atau tidak, kita menggunakan yang namanya metode if empty. Sama kayak gini. Kita gunakan metode if empty. Terus tadi teman-teman ingat gak? Yang kita ingin cek adalah ID-nya kan. Nah, kita akan mengecek ID yang ingin diedit. Nah, diceknya itu menggunakan apa? Menggunakan request si ID edit. Nah, sedangkan nilai requestan ID edit ini disimpan ke dalam variabel ID edit. Berarti yang di sini yang kita masukin ke dalam if empty adalah si variabel ID edit. Karena yang mau kita cek adalah yaitu ID-nya. Gitu, berdasarkan request ID edit yang ada di dalam URL browser kita. Gitu. Berarti kita cek nih, if empty $id edit. Nah, if empty $id edit ya. Jika ada ID yang ingin diedit, nah tanda tanya nih, ada gak gitu kan? Oh ada, kalau misalnya ada, akses fungsi data produk. Nah, fungsi data produk diakses menggunakan objek produk.
Kenapa diakses menggunakan objek produk, variabel objek produk? Karena variabel objek produk sudah dapat atau dapat mengakses kelas produk gitu. Jadi variabel objek produk ini dapat mengakses fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas produk. Nah, silakan teman-teman buat variabel atau panggil variabel objek produk. Nah, lalu tinggal teman-teman kasih akses. Nah, bukan akses sih, tinggal teman-teman panggil fungsi get produk. Fungsi get produk. Nah, kenapa sih yang dipanggil itu fungsi get produk? Ya, karena kita ingin mengambil data yang ada di dalam fungsi get produk. Nah, untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam database kan menggunakan query select. Nah, sedangkan query select tersebut disimpan di dalam fungsi get produk. Mana? Nah, ini. Query select-nya disimpan menggunakan fungsi get produk gitu. Jadi kita juga mengambil itu berdasarkan ID gitu. Kita mengambilnya berdasarkan ID produk yang ingin diedit. Balik lagi ke sini ya. Objek produk, get produk, tulis lagi, panggil sini $id edit. Jadi dibacanya gini. Kita cek apakah ada ID yang ingin diedit. Jika ada, teman-teman panggil $objek produk agar dapat memanggil fungsi get produk. Gitu. Berdasarkan apa kita memanggil data produknya? Berdasarkan ID yang ingin diedit. Kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya tidak ada data yang ingin diedit gimana? Ya udah, tinggal kita kasih array kosong. Kayak gini. Nah, penulisan data array ini bisa teman-teman menggunakan penulisan data array yang terbaru seperti kayak gini. Tinggal tulis saja kurung kotak, tapi di dalamnya tidak ada apa-apa. Atau penulisan gaya array yang lama. Array. Seperti ini. Teman-teman bebas sukanya mau yang mana. Boleh penulisan gaya yang baru atau yang lama. Ini kayak gua. Nah, setelah kita cek, ya, tinggal kita simpan datanya menggunakan variabel produk. Oke, sip. Selanjutnya, kita tinggal panggil data yang ingin kita edit, ya, nilai atau sebuah value dari data yang ingin kita edit di field atau text box masing-masing. Misalnya, kita balik ke ini ya, web browser kita ya. Misalnya di sini kita punya ID atau produk yang ber-ID 19 nih. Kita udah klik kan tadi produk yang ber-ID 19 nih. Nah, dia punya data namanya kode IP14 Max. Nama produknya iPhone 14 Max. Nah, seharusnya nama produknya tuh muncul di sini, iPhone 14 Max, terus kodenya juga muncul di sini. Nah, kita akan memunculkan nilai dari produk yang ingin kita edit di masing-masing text box yang ada di dalam form edit ini. Caranya, teman-teman tinggal menuliskan value-nya di masing-masing text box-nya. Caranya gimana? Silahkan teman-teman perhatikan. Di sini ada input ya, dia ada input. Nah, silahkan teman-teman tulis atribut value di sini. Terus teman-teman buka tag PHP echo. Terus teman-teman tinggal panggil variabel produk. Teman-teman tinggal panggil variabel produk yang ini, kayak gitu. Kenapa yang dipanggil variabel produk ini? Karena variabel produk ini menyimpan data produk, yaitu dari data produk yang diambil berdasarkan ID-nya, kayak gitu. Ya. Jadi teman-teman tinggal tampilkan value-nya menggunakan variabel produk. Produk. Terus tinggal ditulis nama field-nya. Nama field-nya apa yang pertama? Kode, ya kan? Kode. Udah, selesai. Coba ya, ini tinggal kita refresh. Muncul kan kode barangnya? Ya. Oke, untuk menampilkan data field dari nama, harga beli stok, dan min stok sama seperti itu teman-teman. Tinggal dikopas saja, value, kopas, tinggal diganti nama fieldnya. Di sini ada nama ya, berarti nama. Nah, kalau misalnya kepanjangan nih, PHP kok kepanjangan kak, oke, boleh ganti dengan sama dengan kayak gini teman-teman. Terus tinggal di copy lagi. Nah,
tinggal di copy, nama fieldnya tinggal diubah jadi harga beli. Nah, untuk yang stok juga sama, nama fieldnya tinggal kita ubah jadi stok. Yang min stok juga sama, kita ubah jadi min stok. Oke, kita tinggal refresh, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang muncul kan uh, data dari ID yang ingin kita edit. Data barang dari ID yang ingin kita edit. Sesuai kan? Di sini kita nge-request ID 19. Ya, yang kita ingin request adalah produk dengan ID 19. Datanya yaitu di database kita lihat iPhone 14 Pro Max ya. Oh, bentar. Masih di ini ya. Masih di mana? Masih dalam ini ya. Dalam apa? VS Code layer. Oke. Nah, teman-teman lihat. Sekarang muncul kan datanya tuh. Di sini yang kita mau edit adalah produk dengan ID 19 kan. Nah, di sini kita lihat di database, produk dengan ID 19 adalah iPhone 14 Pro Max. Terus kodenya IP14 Max. Nah, setelah tadi kita tambahkan value di dalam elemen input from kita, sekarang data yang produknya kita ingin edit berdasarkan ID-nya sudah muncul di dalam form yang telah kita request gitu barangnya atau produknya berdasarkan ID-nya gitu. Nah, kalau teman-teman masih penasaran atau nggak percaya, kita coba balik lagi ke produk. Misalnya nih, kita mau menampilkan data yang ID 3. ID 3 ini kan datanya kulkas 2 pintu ya. Nah, kita coba ya. Mana kulkas 2 pintu? Ini ya, kulkas 2 pintu. Kita klik yang gambar pensil. Teman-teman lihat di URL. Dia nge-request ID 3. Nah, dia nge-request ID yang ingin diedit, yaitu ID-nya 3. Terus memunculkan data yang akan kita edit, gitu. Di sini data yang kita edit yaitu kulkas 2 pintu dengan ID-nya 3. Kita samain sama yang di database, benar nggak? Ternyata benar. Ya, ID 3 memiliki nama barang yaitu kulkas 2 pintu. Oke, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita tinggal ubah salah satu datanya. Misalnya kulkas 2 pintu jadi kulkas 3 pintu atau 5 pintu. Lalu ketika klik button ini, ya ini belum kita ubah ya. Ini masih simpan. Kita harus ubah namanya jadi simpan. Ketika klik button simpan atau button ubah, nanti datanya akan terupdate di database ataupun di data produk. Kayak gitu. Nah, sekarang scroll lagi ke bawah ke VS Code-nya, balik lagi ke VS Code-nya. Teman-teman scroll ke bawah. Di sini, di button ini, kan value-nya masih simpan ya. Nah, kita ubah value-nya menjadi ubah. Kenapa kita ubah value-nya menjadi ubah? Karena di file product controller, bentar. Oke, di file product controller, di sini kita menggunakan switch case. Ketika ada tombol atau button yang mempunyai unique name proses, lalu mempunyai value simpan, dia akan menggunakan fungsi simpan yang ada di dalam kelas produk. Gitu. Ini untuk menyimpan data. Nah, sedangkan untuk mengubah data, value dari button tersebut adalah ubah. Ya, ubah. Ketika nanti ada button yang memiliki unique name proses, terus dia memiliki value ubah atau nilai ubah, maka silakan jalankan function ubah yang ada di dalam kelas produk kayak gitu untuk mengubah data atau mengupdate data kayak gitu. Loh, kenapa sih yang dipanggil function ubah? Nah, kenapa yang dipanggil function ubah? Karena function ubah ini menyimpan sebuah query SQL yaitu update product atau update data gitu. Jadi untuk mengupdate data kita harus menggunakan function ubah yang di dalamnya memiliki query SQL update gitu. Nah, untuk yang hapus juga sama. Kita tinggal panggil function hapus di dalam controller kita untuk mendelete salah satu data berdasarkan ID-nya gitu. Bukan seluruh datanya yang dihapus, tapi berdasarkan ID-nya yang kita hapus. Kayak gitu. Oke, tadi teman-teman sudah ubah ya. Teman-teman sudah ubah value-nya. Selanjutnya tinggal kita ubah namanya. Jadi function ubah. Jangan function ubah, jadi button ubah.
Oke, selanjutnya kita tinggal tangkap ID yang ingin kita edit tadi, kayak gitu. Tetapi kita buat elemen input dengan tipe hidden agar tidak muncul di dalam form kita, gitu. Karena kenapa kita buat sebuah inputan ID dengan tipe hidden? Karena nanti di controller ini dia mengambil ID yang ingin kita edit dengan unique name IDX gitu. Baru eh, IDX ini memiliki value sesuai dengan ID yang kita edit kayak gitu. Lagi nih ya. Kita buat di sini input tipenya hidden aja, biar nggak kelihatan gitu. Nah, terus dengan name, misalnya name-nya di sini IDX ya, bebas sebenarnya namanya apa. Kalau misalnya teman mau namain ID rahasia, nah ID request, berarti nanti di controllernya juga diubah. Ininya bukan mengambil data menggunakan unique name IDX, berarti ID request kayak gitu. Misalnya ini kita ganti ya jadi IDX. Nah, si inputan tipe hidden ini memiliki value. Value-nya apa? Value-nya adalah si ID edit. $ID edit. Oke, kalau udah sekarang balik lagi ke uh, web browsernya. Ke produk, kita refresh. Bentar ya. Kita refresh. Kita refresh. Sekarang kita edit salah satu ID. Misalnya tadi kita mau edit yang kulkas ya. Kita edit yang kulkas deh. Kita klik gambar pensil. Terus kita edit si kulkas ini jadi kulkas 10 pintu. Nah, terus jenis produknya apa? Kalau kulkas itu apa? Furnitur apa elektronik? Furnitur kali ya? Apa elektronik? Hmm, furnitur deh coba gitu. Gue nggak kurang tahu nih, maaf nih. Terus tinggal klik button ubah. Nah, sekarang ke-update kan datanya. Kulkasnya jadi kulkas 10 pintu, bukan kulkas 2 pintu. Kita cek di sini. Berarti tadi ID 3 ya? ID-nya 3 ya? Nah, kita cek. Barang yang ber-ID 3, sekarang namanya bukan kulkas 2 pintu, tetapi kulkas 10 pintu. Bayangin tuh, kulkas 10 pintu. Segede apa itu? Nah, kita udah berhasil menambahkan satu fitur, yaitu fitur update atau fitur edit ya. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan fitur detail. Sebenarnya detailnya opsional sih buat teman-teman. Uh, Misalnya nih, kalau data yang ada, misalnya nih, misalnya di tabel produk ini kepenuhan nih, kan datanya tampil semua nih. Nah, teman-teman mau hapus misalnya uh, harga beli, misalnya harga beli, stok dan min stoknya nggak mau ditampilin nih, ya kan di tampilan produk, tampilinnya di detail produk aja nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kepenuhan di depan sini punya data yang banyak nanti misalnya ada 10 data, teman-teman jangan semuanya ditampilin di etalase produknya gitu. Melainkan tampilin semuanya itu ada di detailnya kayak gitu. Oke, misalnya deh balik ke VS Code-nya. Sekarang kita coba tambahin detail ya teman-teman. Balik ke VS Code-nya. Kita akan coba hapus mana produk? Produk. Ya, kita coba hapus yang min stock dan jenis produk ya. Ya, kita akan coba hapus min stock dan jenis produk. Min stock dan jenis produk. Berarti sini ya. Stock, min stock, jenis produk. Kita hapus. Kita refresh ya. Kita balik lagi ke VS Code, ke VS Code web browser kita, refresh. Nah, sekarang stok, min stock, dan jenis produknya udah nggak ada nih, teman-teman. Nah, kita sebagai user mau lihat nih
teh pucuk itu jenis produknya apa sih gitu kan? Di mana nih gitu kan? Nggak ada kok di tabel produk. Nah, kita bisa ngelihatnya itu di dalam table detail, teman-teman. Nah, itu adalah fungsi atau tujuan dari dibuatnya table detail. Sekarang teman-teman balik lagi ke VS Code-nya, kita ke file detail ya. Produk detail. Nah, teman-teman boleh ambil codingan yang ada di dalam file home untuk kontennya ya, biar cepet aja. Produk, mana produk? Produk detail. Sip. Ya. Oke. Oke. Kalau sudah, kita tinggal tangkap ID ya. Tangkap ID produk yang ingin kita tampilkan datanya di dalam web browser kita, teman-teman. Bentar, teman-teman. Gue minum dulu. Sorry. Minum dulu ya, bentar ya. Oke. Sekarang kita tinggal ambil ID produk berdasarkan tampilkan data produk berdasarkan ID produk yang ingin kita tampilkan datanya, teman-teman. Duh, sorry nih, lihat jam berapa recordnya jam 11 malam. Oke, kita buka PHP di sini. Ya, kita ambil dulu eh data produk berdasarkan ID-nya yang ingin kita tampilkan datanya di from detail. Teman-teman buat request dulu di sini, request. Requestnya berdasarkan ID ya berarti ya. Karena kita ingin menampilkan datanya berdasarkan ID-nya. Simpan ke dalam variabel ID. Lalu seperti biasa, agar kita dapat mengakses function atau fungsi get product ya, atau menampilkan data produk, kita harus membuat objek terlebih dahulu. Objeknya itu dibuat dengan memanggil kelas produk. Misalnya nih, kita new dulu, terus kita panggil kelas produk. Lalu kita simpan ke dalam sebuah variabel objek. Objek, let's call product. Ini. Lalu kita panggil fungsi get product untuk menampilkan data produk berdasarkan ID-nya. Ya, seperti biasa. Berarti kita tinggal panggil variabel objek ya. Objek produk. Terus kita gunakan function get product. Nah, kita ingin mengambil data produk berdasarkan ID-nya kan. ID, berdasarkan request ID-nya. Tuh, karena detail produk itu menampilkan detail dari suatu data salah satu produknya. Kita simpan ke dalam variabel produk. Oke, sudah. Ya, sudah. Tinggal ke bawahnya. Di sini kita tambahkan kelas container. Ya, bentar teman-teman. Kita tambahkan kelas container di sini. Selanjutnya, mungkin agar lebih cepat ya. Kita bisa membuat list secara tidak terurut gitu. Misalnya
kita gunakan yang namanya UL ya, unordered list. UL, dalamnya ada list ya, berarti list. Nah, kita ingin menampilkan apa dulu nih? Detail ya kan, detail dari salah satu produk. Yaitu kita menampilkan semua field atau kolomnya berarti. Berarti kita akan menampilkan semua data yang semua data kan tuh. Misalnya kita menampilkan salah satu data dari table produk berdasarkan fieldnya ya kita tampilkan. Berarti yang pertama ada kode, ya, ada kode. Yang kedua ada nama. Yang ketiga ada eh, harga jual ya, harga beli. Yang keempat ada harga jual. Yang kelima ada stok. Yang keenam ada min stok. Yang ketujuh berarti ada jenis produk ID. Oke, kode, nama, harga jual. Harga beli dulu ya teman-teman. Harga beli, harga jual, stok, min stok, dan jenis produk. Iya, jenis produk. Oke, bagaimana cara kita menampilkan sebuah nilai dari data table produk? Sama, teman-teman. Kita tinggal panggil variabel produk untuk menampilkan datanya. Jadi, di sini, misalkan teman-teman di samping sebelah kode ini, teman-teman buka tag PHP-nya, bisa menggunakan PHP echo untuk menampilkan data, atau ya, tanda tanya PHP sama dengan. Ya, terus tinggal dipanggil fieldnya, kode. Tuh. Yang kedua apa tadi? Yang kedua ada nama. Yang kedua ada nama. Yang ketiga ada harga beli. Harga beli. Yang keempat ada harga jual. Yang kelima ada stok ya. Stok. Yang keenam ada min stok. Min underscore stok. Yang ketujuh berarti ada prod ya. Kita udah mengaliaskan ini jadi prod. Coba kita lihat dulu di variabel di produknya, model produk. Mana model produk kita mengaliaskan menjadi prod ya. Ya oke, udah jadi prod. Nah, coba lihat kenapa error? Argumen satu pas satu echo array string. Kenapa error? Karena kita belum memanggil variabel produknya. Variabel produk. Benar gak sih? Variabel produk. Kita tinggal copy semuanya. Ya, taruh sini, taruh sini, taruh sini, taruh sini, sini, taruh sini. Oke, sudah. Sip, tinggal kita balik ke VS Code-nya. Tinggal kita jalanin. Jalanin ke produk. Kita ingin menampilkan data produk berdasarkan ID-nya ya. ID ketiga tadi kulkas ya. Kita edit, ketika kita klik button mata. Nah, maka di sini muncul data produk yang telah kita tampilkan gitu berdasarkan ID-nya. Nah, ini masih dashboard ya. Masa dashboard sih, kita belum edit. Kita edit dulu guys. Kita edit ya. Sini jadi detail produk. Sama bawahnya juga edit.
Nah, oke, sip. Refresh. Oke, udah berubah ya. Terus, oh iya, harganya nih, kita belum kasih metode atau fungsi number format. Kita coba tuliskan di sini misalnya, coba di sini dulu deh. Ini kita hapus dulu ya. Kita tuliskan sini number format. Muncul gak? Format, misalnya, berarti number format ini, kayak tadi, produk, terus kita tinggal tulis nama fieldnya atau kolomnya. Harga underscore beli. Terus di belakangnya tinggal kita kasih koma ya. Komanya berarti berapa? 1, terus 2, kita kasih komanya misalnya 3 deh. 0, komanya kita kasih 3, 3, ya 3, 3. 3, ya. Coba dulu, bener gak nih? Error dia bilang. Kenapa error ah? Nomor format, nggak bisa gini kata. Errornya kurang apa ya? Komanya kan string. Oh, titik koma. Coba ya. Decimal tiga, number format. Oh, desimal. Wait. Kenapa error nih? Harga beli. Oh, ini bukan titik, guys. Koma. Ya ampun. Ya ampun. Nah, kan bisa kan? Jadi 3,5 juta. Oke, berarti tinggal di copy aja nih. Number formatnya. Kalau kita ganti ya. Oke, siap. Sudah selesai, teman-teman. Jadi, oh iya, dari tadi nggak ngeliat tampilan ininya ya, nggak ngeliat tampilan browser ya, maaf ya. Lupa diganti guys, soalnya beda-beda scene di OBS -nya, maaf. Jadi tadi tuh errornya di sini tuh ada tanda titik gitu. Nah, kalau misalnya ada tanda titik, kita refresh, nanti akan ada pesan error kayak gini teman-teman tuh. String given in dikasih tahu nih alamat yang error nih di file berapa, terus di product.php line 32 gitu kan. Dia bilang number format throw in. Nah, apa tipe error dia bilang dollar desimal. Jadi ini tuh dia nggak bisa menampilkan data desimal dalam bentuk integer gitu. Jadi dia nggak bisa titik di sini, harus koma gitu. Nah, di mananya tadi? Oh iya, harus ganti-ganti scene, maaf nih. Nah, jadi di sini itu nggak bisa titik, teman-teman. Jadi harus koma. Kalau misalnya pakai titik, nanti akan muncul error kayak tadi. Gitu. Jadi harus koma. Nah, kalau pakai koma, nggak error. Dah, berarti itu teman-teman. Eh Lanjutan praktikum pertemuan ketujuh ya. Lanjutan praktikum pertemuan ketujuh sudah selesai nih. Selanjutnya silakan teman-teman mengerjakan UTS-nya yang telah gue upload penjelasannya di video yang sebelumnya teman-teman. Kalian boleh pakai source code yang ini ya, source code yang ini. Ini source code yang ini nggak akan gue upload ke Drive. Kalian harus mengikuti video ini dari awal sampai habis teman-teman. Buat ngerjain UTS-nya. Kayak gitu. Buat yang ketinggalan, teman-teman boleh pakai source code yang udah gue upload di Drive gitu. Untuk melanjutkan atau mengikuti lanjutan video praktikum yang ini. Oke, itu aja dari gue, teman-teman. Terima kasih. Selamat mengerjakan UTS-nya dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari gue. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.